Selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Bertemu lagi dengan Bapak Iwayan Sugiarta di mata pelajaran Agama Hindu dan Budi Pekerti. Pada hari ini anak-anak kita akan masuk ke bab 2 mengenai Srada, Awatara, Dewa, dan Batara. Namun sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini berjalan dengan lancar. Seperti biasa, cakupkan kedua belah tangan kalian, letakkan di depan dada dengan sikap anjali. Berdoa kita mulai. Om Saraswati Namastubhyam Waradeka Marupini Widyarambam Karisyami Sidir Bawatu Me Sada. Om Yang Widi, dalam wujudmu Dewi Saraswati, sebagai pemberi berkah ilmu pengetahuan, tuntunlah hamba. Semoga segala kegiatan yang hamba lakukan selalu sukses atas karuniamu. Adapun peta konsep yang anak-anak harus ketahui di bab 2 ini, kita akan mempelajari mengenai Srada, yaitu adapun materi yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian Srada. Yang kedua, pengertian Dewa, Batara, dan Awatara. Yang ketiga, hubungan Dewa, Batara, dan Awatara. Yang keempat, perbedaan Dewa, Batara, dan Awatara. Dan yang terakhir, sloka-sloka yang mendukung keberadaan Dewa, Batara, dan Awatara. Pada pertemuan yang pertama ini, di bab 2 ini anak-anak, kita akan membahas yaitu mengenai pengertian Srada, Awatara, Dewa, dan Batara. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah anak-anak menyimak video pembelajaran yang Bapak berikan, diharapkan anak-anak dapat yang pertama menjelaskan pengertian Srada, dan yang kedua menjelaskan konsep Awatara, Dewa, dan Batara. Baik, langsung saja kita ke materi. Ada suatu pertanyaan, apa itu Srada, anak-anak? Sebelum kita membahas Srada, kita sebagai pemeluk agama, khususnya agama Hindu, pastilah memiliki suatu keyakinan. Nah, secara alamiah, setiap umat manusia mempunyai naluri untuk mengikuti suatu kepercayaan. Kepercayaan dengan kualitas yang lebih tinggi disebut dengan keyakinan. Jenis keyakinan dibagi menjadi dua anak-anak yang harus anak-anak ketahui, yaitu yang pertama keyakinan yang menyesatkan, dan yang kedua keyakinan yang memberikan motivasi atau dorongan untuk mencapai hidup yang lebih baik. Nah, contoh daripada keyakinan yang menyesatkan apa anak-anak? Contohnya yaitu percaya kepada hantu, tenung, atau ramalan, dan sebagainya yang bersifat negatif. Sedangkan contoh keyakinan yang memberikan motivasi atau dorongan, contohnya apa? Keyakinan tentang keberadaan Sang Hyang Widi atau Tuhan, keberadaan adanya para dewa, Awatara maupun Batara, nah, serta keyakinan akan kemampuan diri sendiri dan lain sebagainya. Nah, keyakinan ini yaitu arahnya ke hal-hal yang positif atau yang baik. Selanjutnya, pengertian Srada. Istilah Srada berasal dari bahasa Sanskerta, dari akar kata srat yang artinya keyakinan, kepercayaan. Dalam bahasa Jawa kuno atau bahasa Kawi artinya kebenaran, kebenaran penuh kepercayaan. Jadi Srada mempunyai pengertian
suatu keyakinan dan kebenaran yang didasari penuh kepercayaan. Yang dimaksud dengan serada dalam hal ini adalah keyakinan yang kuat yang berasal dari hati nurani kita sebagai manusia. Serada atau keyakinan ini dapat dipakai sebagai motivasi, pegangan hidup, dan penghiburan dalam menjalani kehidupan yang terkadang sangat menyenangkan namun terkadang sangat menyiksa. Umat Hindu diwajibkan untuk mempunyai serada atau keyakinan itu, anak-anak. Ada 5 serada yang harus diyakini oleh umat Hindu. Nah, kelima serada itu disebut dengan istilah Panca Serada. Panca artinya 5. Sedangkan serada artinya keyakinan atau kepercayaan. Jadi Panca Serada dapat diartikan sebagai 5 dasar keyakinan dalam agama Hindu. Atau bisa juga dapat diartikan sebagai 5 keyakinan atau kepercayaan yang melandasi umat Hindu dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Itu mengenai serada dan panca serada. Adapun bagian-bagian dari panca serada yang harus anak-anak ketahui. Yang pertama, percaya adanya Brahman atau Sang Hyang Widi Wasa. Yang kedua, percaya adanya Atma. Yang ketiga, percaya adanya Karma Pala. Yang keempat, percaya adanya Punarbawa. Dan yang kelima, percaya adanya Moksa. Nah, urutan bagian-bagian panca serada ini tidak boleh anak-anak acak, harus sesuai dengan urutannya dari pertama sampai dengan yang kelima. Berikut akan Bapak jelaskan bagian-bagian dari panca serada. Yang pertama, percaya adanya Brahman atau Sang Hyang Widi, atau disebut dengan istilah Widi Serada. Nah, Widi Serada ini yaitu keyakinan terhadap keberadaan Tuhan atau Sang Hyang Widi dengan segala sifat dan kemahakuasaannya. Sifat-sifat ini dalam agama Hindu dikenal ada istilah Cadu Sakti dan Asta Aiswarya, kemahakuasaan Tuhan itu. Nanti anak-anak dapat baca di sumber-sumber buku dan internet. Nah, Tuhan disebut juga dengan istilah Ida Sang Hyang Widi Wasa di dalam agama Hindu. Keyakinan terhadap keberadaan Tuhan ini, mengapa kita harus yakin akan keberadaan Tuhan ini, anak-anak? Ya, tentu saja kita harus yakin akan keberadaan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhanlah yang menciptakan segala isi di alam semesta ini, termasuk kita sebagai makhluk hidup manusia. Jadi kita harus percaya akan keberadaan Tuhan. Seperti contoh pada gambar ini ada orang-orang yang bersembahyang, tidak asing lagi yaitu di Pura Besakeh. Tentu saja anak-anak pernah mengunjungi pura ini. Nah, kalau kita bersembahyang di tempat suci seperti pura, artinya apa? Kita percaya akan keberadaan Tuhan tersebut dengan segala manifestasi Tuhan. Nah, apa itu manifestasi, anak-anak? Manifestasi adalah perwujudan atau bentuk dari sesuatu yang tidak kelihatan. Jadi manifestasi Tuhan itu dapat berupa di dalam ajaran agama Hindu dewa, batara maupun awatara yang harus kita yakini keberadaannya. Nah, di dalam ajaran agama Hindu mengajarkan bahwa Tuhan atau Sang Hyang Widi itu esa atau tunggal adanya, anak-anak, tidak ada duanya. Hal ini dinyatakan dalam beberapa kitab Weda. Antara lain, yang pertama dalam kitab Chandogya Upanishad, Mandala 4, Sukta 2, Mantra 1 disebutkan Ekam Ewa Adwityam Brahman. Artinya Tuhan hanya satu, tidak ada yang kedua. Selanjutnya yang kedua, dalam Narayana Upanishad 2, Mantra Trisandya khususnya bait kedua disebutkan Eko Narayano Nadwityo Stikascit. Artinya hanya satu Tuhan, sama sekali tidak ada duanya.
Yang ketiga dalam Rigveda Mandala 1 Sukta 164 mantra 46 disebutkan Ekam Sat Wipra Bahuda Wadanti. Artinya hanya satu Tuhan, tetapi orang bijaksana menyebutnya dengan banyak nama. Dan yang terakhir dalam Kekawin Sutta Soma disebutkan Bhineka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruo. Artinya berbeda-beda tetapi satu, tidak ada dharma atau kebenaran itu yang kedua. Nah, kebenaran yang masuk adalah Tuhan itu sendiri. Jadi menurut kitab suci di slide yang Bapak tayangkan ini, Tuhan itu hanya satu adanya, anak-anak. Meskipun di dalam agama Hindu manifestasi Tuhan itu sangat banyak, tapi semua itu tunggal adanya atau esa. Jadi manifestasi yang banyak itu hanya orang bijaksanalah yang menyebutnya dengan banyak nama sesuai dengan kitab Rigveda yang Bapak jelaskan di slide ini. Nah, mengenai sifat-sifat Tuhan tadi ada Cadu Sakti dan Asta Aiswarya. Selain itu, agama Hindu mengenal adanya Tripurusa yang anak-anak harus ketahui. Nah, secara etimologi atau akar katanya, anak-anak, Tripurusa berasal dari kata Tri yang artinya tiga dan Purusa artinya jiwa atau hidup. Purusa juga dapat diartikan jiwa agung alam semesta ini. Jadi terdapat tiga jiwa agung alam semesta. Di sini Bapak tayangkan gambar yaitu Padmasana yang berjejer pada satu altar di Pura Agung Besakeh, khususnya di Pura Penataran Agung Besakeh. Mungkin anak-anak pernah melihat bangunan pelinggih ini. Ya, ini namanya Padma Tiga. Anak-anak di Pura Agung Besakeh khususnya. Nah, mengenai Tripurusa yang ada kaitan dengan Padma Tiga ini, kenapa Bapak tayangkan gambar Padma Tiga? Karena memang Tripurusa ini erat kaitannya dengan Padma Tiga di Besakeh. Berikut mengenai penjelasan daripada Tripurusa. Tripurusa itu dibagi menjadi tiga, anak-anak. Yang pertama Paramasiwa, yang kedua Sadasiwa, dan yang ketiga Siwatma. Apa itu Paramasiwa? Paramasiwa adalah Tuhan atau ide Sang Hyang Widiwasa yang tidak terpikirkan, murni adanya, abadi, tak terbatas, memenuhi segalanya. Jiwa segala jiwa, tidak berawal atau berakhir, atau dikenal dengan istilah Anadi Ananta. Beliau tidak memiliki sifat atau kosong. Beliau adalah kesadaran tertinggi yang bersifat transenden, anak-anak. Tuhan dalam wujud Paramasiwa tidak bisa dipikirkan sehingga disebut Nirguna Brahman. Hitam adalah simbol untuk Paramasiwa. Jadi kalau anak-anak tadi melihat gambar yang Bapak tayangkan di slide, ada pelinggih Padmasana yang dipasangkan atau dibaluti oleh kain berwarna hitam, itu adalah simbol daripada Paramasiwa. Sedangkan yang kedua, Sadasiwa, adalah Tuhan yang sudah memiliki sifat, fungsi maupun sudah beraktivitas dan sudah menunjukkan kemahakuasaannya. Sadasiwa disebut juga Saguna Brahman, yaitu Sang Hyang Widi yang telah dipengaruhi oleh maya. Maya ini artinya hayalan, anak-anak, atau belenggu atau ilusi, namun menguasai maya sehingga memiliki kemahakuasaan yang tidak terbatas. Nah, dalam keadaan seperti ini beliau juga disebut Apara Brahman, yaitu Sang Hyang Widi yang menciptakan, memelihara, dan melebur. Jadi dalam aspek Sadasiwa ini Tuhan sudah beraktivitas seperti para dewa-dewa itu. Ada yang dewa menciptakan, memelihara, dan melebur alam semesta ini, karena dia sudah terpengaruhi oleh apa? Maya tersebut. Nah, putih kuning adalah simbol untuk Sadasiwa. Putih lambang kesucian dan kuning lambang kesejahteraan. Jadi ada Padmasana di tengah itu yang anak-anak tadi lihat pada gambar, itu dipakaikan kain atau istilah Balinya wastra berwarna putih kuning, itu adalah melambangkan atau menyimbolkan daripada Sang Hyang Sadasiwa, anak-anak. Nah, sedangkan yang terakhir Siwatma.
atau disebut Atmika adalah Tuhan atau ide Sang Hyang Widiwasa yang telah diliputi oleh maya atau belenggu keduniawian. Nah, beliau telah bersatu dengan maya sehingga menjadi tanpa berkesadaran atau awidya, dipengaruhi oleh kegelapan itu. Nah, jadi si Watman inilah yang apa? Menjadi jiwa semua makhluk di dunia ini, sehingga makhluk hidup itu dapat hidup di dunia. Merah adalah simbol untuk si Watman. Jadi kalau anak-anak lihat tadi Padmasana yang dipakaikan wastra atau kain berwarna merah, itu adalah simbol dari si Watman. Jadi Tripurusa itu yang ada di Pura Penataran Agung Besakih, yang dalam satu altar berdiri Padma 3 itu adalah simbol daripada Sang Hyang Tripurusa, Paramasiwa, Sadasiwa maupun si Watman. Itu yang harus anak-anak ketahui. Selanjutnya yang kedua, percaya adanya Atma atau disebut dengan Atma Srada. Kenapa kita harus percaya kepada Atman? Atman secara etimologi berasal dari kata anak-anak yang berarti bernafas. Atman dapat diartikan percikan kecil Sang Hyang Widi. Setiap makhluk yang bernafas mempunyai Atman sehingga mereka dapat hidup. Atman Srada adalah keyakinan terhadap adanya energi terkecil dari Brahman atau Sang Hyang Widi yang ada di setiap makhluk hidup. Atman menyebabkan semua makhluk hidup bisa lahir, hidup, berkembang, dan akhirnya mati. Atman berasal dari Tuhan atau ide Sang Hyang Widiwasa yang memberikan hidup kepada semua makhluk hidup di muka bumi ini, baik itu kepada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Nah, badan kita tidak akan berfungsi bila di dalam tubuh kita tidak ada Atman. Atman yang ada dalam tubuh manusia disebut dengan istilah Jiwatman. Jadi Atman inilah yang menjiwai tubuh makhluk hidup yang ada di dunia ini. Tanpa adanya Atman, maka apa? Makhluk hidup tidak akan dapat hidup atau dikatakan mati, anak-anak. Sedangkan yang ketiga, percaya adanya karma pala atau karma pala srada. Karma pala secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta dari akar kata kri yang berarti bergerak atau berbuat. Jadi karma dapat diartikan sebagai perbuatan, anak-anak. Sedangkan pala artinya buah atau hasil. Jadi karma pala artinya hasil dari perbuatan yang telah dilakukan dalam kehidupan. Berdasarkan hukum sebab akibat atau aksi reaksi, maka segala sebab pasti akan membuahkan hasil atau akibat atau pala itu, anak-anak. Seperti yang Bapak dapat contohkan, ketika anak-anak menanam jagung, ketika pohon jagung itu besar dan tumbuh buah jagung, maka yang kalian petik itu pasti jagung, anak-anak. Tidak mungkin kalian menanam jagung yang kalian petik itu mangga. Begitu pula dengan karma pala. Ketika anak-anak berbuat kebaikan, maka kebaikan pula lah yang anak-anak akan dapatkan atau terima. Begitu pula sebaliknya, ketika anak-anak melakukan kejahatan atau keburukan, jadi yang anak akan terima di kemudian hari, keburukan pula lah yang akan anak-anak akan terima. Jadi karma pala srada itu adalah keyakinan terhadap adanya hukum karma. Hukum karma pala itu mutlak, anak-anak, berlaku terhadap semua makhluk dan semua yang ada di dunia ini. Yang keempat, percaya adanya punarbawa atau punarbawa srada. Apa itu punarbawa, anak-anak? Punarbawa berasal dari bahasa Sanskerta secara etimologi, yaitu berasal dari kata punar yang berarti lagi atau sekali lagi. Sedangkan bawa dapat diartikan sebagai ada, dunia, kehidupan atau kelahiran. Jadi punar bawa itu dapat diartikan sebagai kelahiran sekali lagi atau kelahiran yang berulang-ulang.
Punarbawa sering disebut dengan istilah reinkarnasi atau samsara. Jadi kita lahir berulang-ulang. Nah, sebenarnya kita hidup di dunia ini adalah untuk apa? Berbenah diri. Karena apa? Di kehidupan yang dulu masih belum sempurna dan masih banyak memiliki dosa yang belum kita lunasi, dan tergantung dari perbuatan kita di masa lampau, sekarang, dan akan datang. Jadi atman yang ada di dalam tubuh manusia itu akan mengalami reinkarnasi atau punarbawa sesuai dengan karma wasananya, atau apa? Bekas-bekas ataupun jejak-jejak daripada perbuatannya anak-anak lakukan selama hidup ini. Jadi punarbawa serada itu adalah keyakinan akan adanya kelahiran yang berulang-ulang sesuai dengan karma wasananya. Sedangkan yang terakhir, dalam Pancasrada ada percaya adanya moksa atau istilahnya moksa serada. Moksa secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta, artinya kebebasan atau kelepasan. Maksudnya di sini yaitu bebas dari segala ikatan karma, ikatan duniawi, ikatan hidup, ikatan cinta kasih, dan lain-lain. Moksa serada adalah keyakinan akan adanya kebahagiaan abadi, bersatunya Atman dengan Brahman, sehingga terbebas dari pengaruh punarbawa atau kelahiran yang berulang-ulang itu, dan hukum karma pala atau hukum sebab akibat. Nah, dalam keadaan seperti ini disebut dalam sloka, salah satu kitab Upanishad menyebutkan ada sloka yaitu Brahman Atman Aikyam, yang artinya Brahman dan Atman adalah tunggal atau satu, anak-anak. Jadi Atman itu kan tadi dijelaskan percikan kecil dari Tuhan. Jadi apabila moksa, jadi Atman itu telah bersatu dengan Brahman itu. Jadi Atman itu terbebas dari segala ikatan, baik ikatan karma duniawi maupun ikatan hidup, terbebas dari belenggu maya itu atau keduniawian itu, anak-anak. Jadi moksa merupakan tujuan tertinggi dari agama Hindu yang anak-anak harus ketahui, di mana disebutkan moksartam jagadita ya caiti dharma, yang artinya tujuan agama atau dharma adalah mencapai moksa atau kelepasan dari kesenangan duniawi atau jagadita tersebut. Itu mengenai bagian-bagian dari Pancasrada. Selanjutnya, pengertian awatara, dewa, dan batara. Ada suatu pertanyaan lagi, anak-anak. Apa itu awatara? Apa itu dewa? Dan apa itu batara? Kenapa ada awatara, anak-anak? Berikut akan Bapak jelaskan. Yang pertama, mengenai pengertian daripada awatara. Awatara secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata awa artinya bawah atau turun, dan tara dari akar kata tra yang artinya menyeberang atau penjelmaan. Jadi awatara artinya turunnya Sang Hyang Widi ke dunia sebagai manifestasi Dewa Wisnu dengan mengambil suatu bentuk tertentu untuk menyelamatkan dunia beserta isinya dari kehancuran yang disebabkan oleh sifat-sifat adharma atau sifat-sifat kejahatan, keburukan tersebut, anak-anak. Jadi awatara itu adalah turunnya manifestasi Dewa Wisnu mengambil suatu bentuk tertentu untuk menyelamatkan dunia ini beserta isinya dari sifat-sifat kejahatan atau adharma tersebut. Nah, mengapa ada awatara, anak-anak? Ini dia jawabannya. Dalam kitab Bhagavad Gita dijelaskan bahwa yada hidharmasya glanir bawati barata abhyutanam adharmasya tadatmanam srajami aham. Terjemahannya, sesungguhnya manakala dharma atau kebenaran itu berkurang kekuasaannya dan tirani yang dimaksud sini adalah kekuasaan yang digunakan sewenang-wenang, yaitu tiada lain yaitu kekacauan itu. Ya. Jadi
Kekerasan juga dapat diartikan itu. Hendak merajalela, wahai Arjuna, saat itu aku ciptakan diriku sendiri. Ini terdapat dalam kitab Bhagavad Gita bab 4 sloka 7. Jadi dapat Bapak jelaskan dari sloka ini anak-anak, ketika dharma atau kebaikan itu di dunia ini berkurang atau bahkan hilang, nah pada saat itulah Dewa Wisnu mengambil suatu wujud atau bentuk yang disebut dengan awatara. Awatara inilah apa yang menyelamatkan dunia ini dari pengaruh-pengaruh adharma atau kejahatan tersebut. Selanjutnya, pengertian dewa. Dewa secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta juga, yaitu dari kata div yang artinya sinar. Jadi dewa mempunyai pengertian yaitu sinar suci dari Sang Hyang Widi atau Brahman itu. Kita banyak mengenal sebutan dewa dalam kepercayaan agama Hindu anak-anak, seperti Dewa Indra, Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa, Dewa Baruna, Dewa Ganesha, Dewa Sangkara, Dewi Saraswati, Dewi Sri, dan masih banyak dewa dalam kepercayaan agama Hindu. Nah, ini adalah manifestasi daripada Tuhan atau Sang Hyang Widi itu, baik awatara, dewa maupun batara, yang anak-anak harus ingat. Nah, tentu saja nanti akan Bapak jelaskan di pertemuan berikutnya mengenai fungsi-fungsi daripada awatara, dewa maupun batara tersebut. Nah, dewa-dewa dalam agama Hindu pastinya ada istilah dewa, ada istilah dewi. Nah, dewa itu dapat dikatakan ke aspek laki-laki atau maskulin, sedangkan dewi itu aspek feminim atau perempuan anak-anak. Walaupun meskipun yang dapat Bapak katakan bahwa dewa dan dewi itu sebenarnya tidak ada jenis kelaminnya, namun penyebutannya saja yang disebut dengan dewa maupun dewi tersebut. Yang ketiga ada pengertian batara. Apa itu batara? Batara secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta juga, dari akar kata batar yang artinya pelindung. Jadi pengertian batara adalah aktivitas Sang Hyang Widi atau Brahma sebagai pelindung terhadap ciptaannya. Dalam pandangan agama Hindu, semua hal-hal di alam semesta ini dilindungi oleh Sang Hyang Widiwasa dengan gelar batara. Ada begitu banyak nama-nama batara dalam agama Hindu anak-anak, seperti Batara Bayu, Batara Indra, Batara Agni, Batara Basuki, Batara Anantaboga, Batara Guru, Batara Rudra, Batara Gana, Batara Wayu, Batara Surya, dan Batari Uma, dan masih banyak batara dan batari lainnya dalam agama Hindu. Nah, perlu anak-anak ketahui kenapa penyebutan dewa dan batara itu, batara ini lebih identik di Bali anak-anak, khususnya di Bali. Ya, dalam penerapan masyarakat Hindu itu, nama batara itu lebih dikenal dari istilah dewa. Hal ini disebabkan karena apa? Karena manusia pada umumnya menginginkan suatu perlindungan sesuai dengan arti batara itu, yang artinya pelindung anak-anak, yang melindungi segala ciptaannya. Nah, itulah mengapa batara itu lebih identik daripada dewa di Bali itu. Itu mengenai pengertian awatara, dewa, dan batara. Selanjutnya, bagian-bagian atau jenis-jenis daripada awatara. Nah, bagian-bagian awatara, anak-anak, ada berapa sih awatara atau penjelmaan Dewa Wisnu itu? Kalau anak-anak bertanya seperti itu. Nah, dalam Wisnu Purana atau kitab Wisnu Purana dikenal ada 10 perwujudan Sang Hyang Widi. Dalam manifestasi Sang Hyang Wisnu itu yang menjelma ke dunia dikenal dengan istilah awatara, ada banyaknya 10 atau dikenal dengan istilah dasa awatara. Nah, awatara ini turun ke dunia sesuai dengan zamannya anak-anak. Ada 4 zaman dikenal dalam istilah agama Hindu. Zaman apa saja itu? Ya, tentu anak-anak pasti ingat. Yang pertama ada zaman Kerta Yuga atau Satya Yuga, yang mana
zaman yang penuh dengan kedamaian, ketentraman, atau dapat dikatakan sebagai zaman kebenaran itu. Yang kedua, ada zaman Treta Yuga. Nah, pada zaman Treta Yuga ini kebenaran itu sudah berkurang sedikit anak-anak, sudah dikuasai oleh adharma atau kejahatan itu, tapi masih ada kebaikan atau kebenaran itu di zaman Treta Yuga itu. Atau bisa dikatakan 75% kebaikan itu masih ada di zaman Treta Yuga. Sedangkan zaman yang ketiga, zaman Dwapara Yuga, yaitu hampir sebagian atau 50%-nya dharma atau kebaikan itu telah dikuasai oleh sifat-sifat adharma atau kejahatan itu. Sedangkan yang terakhir, zaman Kali Yuga namanya, anak-anak. Seperti yang sekarang kita hidup ini di zaman Kali Yuga, zaman yang penuh dengan kehancuran. Hampir 75% sifat adharma itu ada di zaman Kali Yuga itu. Hanya 25% dharma itu ada di zaman Kali. Nah, Awatara inilah turun ke dunia sesuai dengan 4 zaman itu urutannya. Dan perlu anak-anak ketahui, bagian-bagian dasa awatara, 10 awatara ini tidak boleh diacak. Kenapa? Karena sudah sesuai dengan zaman-zaman turunnya awatara tersebut. Nah, bagian-bagian awatara itu kita kembali pada topik anak-anak. Ada 10 atau dasa awatara. Apa saja itu? Yang pertama, Matsya Awatara. Matsya dalam bahasa Sanskerta artinya ikan, anak-anak. Nah, ini dia di slide pada gambar yang bisa anak-anak lihat. Nah, jadi Matsya Awatara itu ikan yang maha besar, muncul pada zaman Satya Yuga atau zaman kebenaran, bertujuan untuk menyelamatkan benih manusia yang terancam punah. Nah, mengenai nanti lebih lanjutnya cerita mengenai dasa awatara ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Yang kedua, bagian dari dasa awatara ada kurma awatara. Kurma dalam bahasa Sanskerta artinya kura-kura. Jadi kurma awatara yaitu perwujudan Dewa Wisnu dalam wujud kura-kura raksasa, muncul pada zaman Satya Yuga atau zaman kebenaran itu, yang bertujuan untuk menahan gunung Mandaragiri supaya tidak tenggelam. Yang ketiga ada Waraha Awatara. Waraha dalam kamus Sanskerta, anak-anak, itu dapat diartikan sebagai babi jantan atau banteng, anak-anak harus ingat. Jadi Waraha Awatara yaitu perwujudan Dewa Wisnu sebagai babi hutan besar, muncul pada zaman Satya Yuga atau zaman kebenaran itu. Nah, Waraha Awatara ini masih pada zaman Satya Yuga, anak-anak. Sedangkan yang keempat ada Narasima Awatara. Narasima, Nara itu artinya seseorang, anak-anak. Nah, jadi Narasima yaitu manusia berkepala singa. Jadi Narasima Awatara perwujudan Dewa Wisnu sebagai manusia berkepala singa, membunuh Raja Hiranyakasipu sebagai tokoh adharma saat itu, muncul pada zaman Satya Yuga atau zaman kebenaran itu. Sedangkan yang kelima, Wamana Awatara. Wamana itu dalam bahasa Sanskerta artinya kerdil, anak-anak. Jadi Wamana Awatara yang anak-anak dapat simak di video ini yaitu Brahmana kerdil yang membunuh Raja Bali sebagai tokoh adharma, muncul pada zaman Treta Yuga. Membunuh di sini maksudnya bukan mati dia Raja Bali, tapi ditundukkan kekuasaannya, ya anak-anak ya. Nanti ceritanya kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Yang keenam ada Parasurama Awatara. Parasurama Awatara yaitu perwujudan Dewa Wisnu mengambil wujud Rama yang selalu membawa kapak, yang harus anak-anak ingat, memberi kesadaran kepada kaum kesatria untuk mengendalikan dharma atau kepemimpinan dengan sebaik-baiknya, muncul pada zaman
Treta Yuga yang anak-anak harus ingat. Jadi nama lain daripada Parasurama ini, beliau disebut dengan Bhargawa yang bermakna keturunan Maharesi Bergu. Yang ketujuh ada Rama Awatara. Seperti yang anak-anak pernah tonton mungkin, atau anak-anak pernah baca kisah daripada Rama atau Sang Rama itu. Jadi Rama Awatara tidak asing lagi di telinga anak-anak bahwa Rama itu adalah anak putra Prabu Dasarata dalam cerita Ramayana. Nah, Rama ini memiliki saudara, diantaranya ada Laksmana, ada Bharata, dan Satrugna. Dan istri Rama itu yaitu Dewi Sita yang diculik oleh siapa? Rahwana atau raja daripada Alengkapura tersebut. Nah, Rama Awatara adalah perwujudan Dewa Wisnu sebagai Sang Rama. Nah, gunanya membela Adharma yang dipimpin oleh Rahwana yang pasukannya terbasmi. Muncul pada zaman Treta Yuga. Sedangkan yang ke-8 ada Krishna Awatara. Krishna dalam kamus bahasa Sanskerta artinya hitam atau biru gelap, anak-anak. Jadi Krishna Awatara sesuai dengan gambar di mana Krishna itu berbadan biru ini atau gelap, dia artinya Krishna itu. Jadi Krishna adalah putra Prabu Wasudewa dengan Dewi Dewaki yang anak-anak harus ingat. Menghancurkan Raja Kangsa dan Jasrasanda, golongan Adharma pada saat itu. Muncul pada zaman Dwapara Yuga. Sedangkan yang ke-9 Buddha Awatara. Buddha itu artinya bijaksana, anak-anak. Jadi Buddha Awatara ini yaitu penjelmaan Dewa Wisnu sebagai Sang Buddha. Sang Buddha ini adalah putra Prabu Sudodana dengan Dewi Mahamaya. Bertugas menyadarkan manusia agar bebas dari penderitaan melalui jalan tengah di antara ke-8 cakram atau putaran hidup itu. Muncul pada zaman Kali Yuga. Sedangkan yang terakhir ada Kalki Awatara atau Awatara yang ke-10, anak-anak. Kalki Awatara ini belum muncul. Nah, kapan Kalki Awatara ini muncul? Nah, Awatara atau Kalki Awatara ini muncul menurut keyakinan agama Hindu, beliau akan datang nanti pada akhir zaman Kali Yuga atau zaman yang penuh dengan kehancuran ini. Bila adharma atau sifat-sifat kejahatan itu sudah betul-betul merajalela di dunia ini. Nah, itulah bagian-bagian dari 10 awatara yang harus anak-anak ketahui. Mengenai ceritanya nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Jadi dapat kita simpulkan materi yang Bapak bahas pada pertemuan hari ini yaitu mengenai Srada. Srada adalah suatu keyakinan dan kebenaran yang didasari penuh kepercayaan. Ada 5 Srada menurut kepercayaan umat Hindu yang harus diyakini, yaitu diantaranya percaya adanya Brahman, percaya adanya Atma, percaya adanya Karma Pala, percaya adanya Punarbawa, percaya adanya Moksa. Nah, kelima ini disebut dengan istilah Panca Srada. Nah, percaya dengan adanya Brahman atau Sang Hyang Widi itu, jadi anak-anak juga harus percaya terhadap manifestasi beliau. Di antaranya itu percaya dengan awatara, percaya dengan dewa, maupun percaya dengan batara. Pengertian daripada awatara yaitu awatara artinya turunnya Sang Hyang Widi ke dunia sebagai manifestasi Dewa Wisnu dengan mengambil suatu bentuk tertentu untuk menyelamatkan dunia beserta isinya dari kehancuran yang disebabkan oleh sifat-sifat adharma atau kejahatan itu. Pengertian dewa, dewa adalah sinar suci dari Sang Hyang Widi atau Brahman. Pengertian batara, batara adalah aktivitas yang anak-anak harus ingat. Aktivitas Sang Hyang Widi atau Brahman sebagai pelindung terhadap ciptaannya. Nah, bagian-bagian dari dasa awatara yang anak harus ingat tidak boleh diacak, harus sesuai dengan urutannya.
ya tiada lain. Yang pertama Matsya Awatara, yang kedua Kurma Awatara, yang ketiga Waraha Awatara, yang keempat Narasima Awatara, yang kelima Wamana Awatara, yang keenam Parasurama Awatara, yang ketujuh Rama Awatara, yang kedelapan Krishna Awatara, yang kesembilan Buddha Awatara, dan yang terakhir yang 10 Kalki Awatara. Itulah kesimpulan dari materi yang Bapak paparkan pada hari ini. Apabila ada yang kurang jelas, dapat anak-anak tanyakan di kolom komentar Google Classroom ataupun pada grup WhatsApp khusus mapel agama Hindu dan Budi Pekerti di masing-masing kelas anak-anak. Sekian pemaparan materi yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Apabila ada salah kata, Bapak mohon maaf, dan Bapak akhiri dengan mengucapkan Parame Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.